Jangan lupa subscribe. Menyebut nama Angligan pasti tak asing bagi dunia industri pariwisata. Pemikir dan pekerja pariwisata niscaya akan diingatkan dua nama yang punya reputasi khusus dan mengesankan. I Gusti Putu Wahyudi Angligan yang akrab dipanggil Yudi Angligan dan I Gusti Kade Heriadi Angligan yang populer dipanggil Heri Angligan. Pagi tadi di Sanur, lebih tepatnya di Pusat Konservasi Penyu di Pantai Sindu, ada aksi humaniora yang membawa keluarga besar Angligan berkumpul di situ. Mereka melakukan aktivitas berbau konservasi lingkungan, lebih khusus berhubungan dengan pelepasan tuki atau anak penyu. Ini salah satu kegiatan yang dihelat menyusul peringatan setahun berdirinya IKA Foundation. Yayasan ini bergerak dalam program yang menyentuh edukasi terhadap nilai humaniora atau kemanusiaan, sekaligus praktik nyata untuk menanamkan nilai pendidikan atas nama kemanusiaan tersebut. Kegiatan hari ini di puncak perayaan hari ulang tahun IKA Foundation yang pertama ini adalah tanggal 11 Juni 2022. Itu jam 7 pagi tadi kita mengadakan acara pelepasan tuki di Pantai Sindu, bekerja sama dengan konservasi penyu yang ada di Pantai Sindu. Itu dihadiri oleh semua pengurus Yayasan IKA, pendiri, pembina, juga pengawas, serta masyarakat umum, ada wisatawan asing juga yang ikut berperan serta melepaskan tuki dengan support donasi masing-masing orang kepada konservasi penyu yang ada di Sanur. Jadi harapan kami di sana dengan melepaskan tuki adalah melepaskan kehidupan ke alam bebas, sehingga dapat membantu ekosistem alam semesta seperti itu. Juga dengan spirit dari IKA Foundation untuk bersama-sama mengajak dan mendidik, mengedukasi anak-anak juga bahwa melepaskan hewan ke alam semesta itu adalah hal yang baik, menumbuhkan rasa kecintaan kepada hewan dan alam semesta. Jangan lupa subscribe. Selamat pagi. Jadi pagi ini sebagai rangkaian dari ulang tahun IKA Foundation tanggal 11 Juni yang pertama, kita melaksanakan pelepasan tuki anak penyu, di mana tema daripada ulang tahun yang pertama IKA Foundation ini adalah Happy Mind, Happy Life. Jadi pelepasan tuki itu sekaligus menggambarkan kebebasan jiwa dari makhluk hidup untuk kemudian dapat menikmati alam semesta ini. Jadi acara ini juga melibatkan anak-anak dan orang tua
sekaligus sebagai edukasi kepada masyarakat untuk pelestarian daripada hewan penyu yang notabene menjadi salah satu ikon di Pantai Sindu untuk dilestarikan. Momen ini juga sekaligus untuk kita jadikan sebagai momentum dengan berakhirnya pandemi yang sudah menyita banyak sekali tenaga, energi, khususnya buat Bali yang sangat suffer akibat pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung di Pulau Bali. Semoga dalam acara pagi ini kita bisa merasakan kebahagiaan, kebebasan dari pandemi itu sendiri yang kemudian akan berangsur berubah menjadi suatu endemi dan kita semua bisa merasakan nikmatnya kue pariwisata lagi di Pulau Bali ini. Yayasan IKA atau IKA Foundation lahir dari peristiwa kemanusiaan yang dialami keluarga besar Angligan pada 25 Maret 2021. I Gusti Ayu Intan Kinanti Angligan, putri kandung anak nomor 2 dari Pasutri Yudi Angligan dan Cokorde, istri Mira Wahyudi, dijemput maut yang tak terhindarkan. Peristiwa ini menjadi spirit dan tonggak kelahiran IKA Foundation pada tahun 2021. Kehilangan darah Ayu berbakat dan berjiwa sosial, Intan Kinanti Angligan, akibat sakit anemia gravis, tak hanya menohok batin Yudi Angligan dan istri beserta keluarga besarnya. Berpulangnya Ge Intan, panggilan akrab mendiang semasa hidup, juga mendorong dibidaninya IKA Foundation, organisasi nirlaba, non-politik praktis, serta tanpa memihak golongan tertentu itu. IKA Foundation sendiri itu terjadi atau didirikan sebagai pengejawantahan atas anak kami, Intan Kinanti Angligan, yang meninggalkan kami semua dalam usia yang sangat muda, tetapi beliau itu memiliki suatu cita-cita yang sangat luhur, yang sempat tercetuskan dan sangat mulia, dan untuk mengenang, untuk menghormati, untuk kemudian melanjutkan atau melestarikan mimpi daripada Ge Intan, kami keluarga besar membentuk yayasan ini sehingga cita-cita Ge Intan dapat terus mengalir di alam semesta dan menjadi kebaikan bagi semua pihak. Jangan lupa subscribe. Rangkaian acara peringatan hari ulang tahun IKA Foundation yang pertama ini itu diselenggarakan dari tanggal 10 kemarin, 10 Juni. 10 Juni 2022 itu kami mengadakan lomba mewarnai dan menggambar tingkat TK dan SD. Itu diikuti oleh sekitar 75 peserta dari sanggar-sanggar melukis dari sekolah-sekolah dasar di Kota Denpasar. Itu sudah diselenggarakan kemarin dan sudah mendapatkan juaranya juga per kategori, diselenggarakan di Gedung Dharma Negara Alaya. Jangan lupa subscribe. Acara kedua hari ini adalah di tanggal 11 Juni, donor darah yang diadakan di Gedung Dharma Negara Alaya dari jam 9 sampai jam 12 siang nanti, disupport oleh PMI Provinsi Bali, juga tim panitia di Yayasan IKA, juga masyarakat umum sebagai peserta. Awal mula ikut donor apa rasanya? Awal mulanya karena kita mau berbagi, salah satunya dengan pikiran, dengan tindakan. Nah, salah satunya donor, sehingga kita bisa menyumbang darah kepada orang yang membutuhkan. Gimana rasanya, Bu? Rasanya seperti digigit semut. Apa manfaatnya ikut donor? Kalau saya sih pertama pengen bantu orang. Kita tahu darah saya bermanfaat untuk orang. Kedua untuk kesehatan. Ada imbauan untuk masyarakat luar? Ayo donor. Karena dengan donor kita bisa membantu dan menyelamatkan orang yang membutuhkan. Ya nggak?
Sudah berapa kali ikut donor darah? Ini mungkin yang keberapa ya Om ya? Ada yang 10 dari awal saya ikut donor Om. Pengalaman paling menyenangkan apa selama ikut donor? Ikut donor biasanya itu manfaatnya ya untuk kesehatan. Itu yang saya suka. Setelah donor itu merasa lebih segar. Itu sih Om. Kami mengundang sebanyak-banyaknya peserta masyarakat umum untuk mengikuti acara donor darah ini yang tujuannya adalah kita membantu sesama, sharing is caring, kita membantu diri kita dengan membantu orang lain. Saya Nyoman Parisudan. Pak, sudah berapa kali ikut donor? Ini yang ke-8. Yang ke-8 kali. Apa ya, kita bisa ngecek kesehatan kita, layak enggaknya kita bisa donor, jadi lebih sehat aja. Jadi tidak ada rasa takut dan Enggak, biasa aja. Jangan lupa subscribe. Saya Hana, saya Ketua Yayasan IKA Foundation. IKA Foundation itu kan berdirinya tahun lalu ya, di bulan Juni. Itu dari awal tahun 2021 itu kami itu sudah melakukan beberapa kegiatan sebelumnya. Ada seperti donor darah, ada memberikan bantuan pembagian sembako kepada orang-orang yang memerlukan, terus charity untuk anak-anak. Dan untuk kegiatan yang terakhir ini sih kemarin kita melakukan ada kegiatan lomba menggambar untuk anak-anak tingkat TK dan SD. Selain itu juga mengajak anak-anak dari Yayasan Kanker untuk ikut berpartisipasi menggambar juga untuk kegiatan ulang tahun kami. Seperti itu. ya selama berlangsung macam-macam jenis kegiatan tadi ya, pasti kan ada saja pengalaman mengesankan. Apa sih misalnya salah satunya? Pengalaman mengesankan itu seperti kemarin ya, anak-anak kanker ya antusias sekali untuk menggambar. Dalam kondisi seperti itu mereka mau berbagi dengan kita, melakukan sesuatu yang fun ya, menyenangkan bagi mereka tuh senang sekali. Tapi dalam kondisi seperti itu mereka bisa, walaupun isi tengah jalan harus break dulu karena kondisi tidak memungkinkan, terus besoknya lagi mereka lakukan seperti itu. Jadi dia mau mengandang walaupun dia kondisi seperti itu dia bisa gitu loh. Itu membuat saya terharu dan jadi saya pribadi juga jadi semangat juga gitu melihatnya. Oke, lalu kemudian yang terakhir tentang rencana kegiatan setelah perayaan ulang tahun ini selesai. Ada rencana nggak agenda-agenda apa misalnya ke depan? Ya, beberapa agenda sih kami sudah siapkan ya untuk 1 tahun ke depan. Mungkin seperti donor darah lagi, seperti yang sudah itu merupakan kegiatan rutin yayasan kami, charity untuk anak-anak tetap, dan mungkin kita akan melakukan pembagian sembako seperti biasa. Untuk saat ini seperti itu ya rencananya. Nanti bagaimananya akan kami lakukan seperti lainnya.